Execution planning adalah termasuk salah satu materi dalam mata kuliah kewirausahaan. Dalam execution planning, kita diajak untuk merencanakan eksekusi suatu bisnis yang telah kita buat, mulai dari ide, analisa, persiapan, hingga rencana eksekusi usaha. Tetapi pada kesempatan ini, yang akan saya bahas adalah satu subtema kecil tentang faktor pemasaran yang berhubungan dengan execution planning. Execution planning dibagi menjadi 3 subtema, yaitu memulai bisnis. Memulai bisnis ini membahas tentang tips seorang wirausaha untuk memulai bisnisnya. Subtema memulai bisnis akan disampaikan oleh Iksan Satya Nugroho. Untuk teman-teman yang ingin melihat presentasi review materi bagaimana tentang memulai bisnis dapat mengklik link yang ada di kolom deskripsi. Selanjutnya terdapat subtema perencanaan usaha. Pada tema ini, yaitu perencanaan usaha, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan merencanakan suatu usaha, agar usaha tersebut dapat sukses. Nah, contohnya seperti merencanakan target pemasarannya seperti apa. Selain itu, eksekusi yang sudah direncanakannya bagaimana. Untuk teman-teman yang ingin melihat presentasi review materi tentang perencanaan usaha, dapat mengklik link yang ada di kolom deskripsi juga. Kemudian, subtema yang terakhir adalah faktor pemasaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas subtema ini di mana akan dibahas tentang faktor apa saja yang berkaitan dengan pemasaran suatu produk yang telah diproduksi. Tujuan kita mengetahui faktor pemasaran adalah untuk mengetahui hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan dan mengeksekusi pemasaran produk. Pada intinya, faktor pemasaran yang dapat saya berikan dalam materi ini sebagai berikut. Terdapat produk yang mau kita pasarkan, customer yang akan kita tuju, pesaing atau lawan kita, kemudian ada target, kemudian evaluasi pemasaran, dan timeline. Kita akan membahas lebih detail subtema faktor pemasaran melalui contoh kasus yang ada. Saya memilih contoh kasus dan usaha lapak chicken. Bagaimana atau faktor pemasaran yang seperti apa ketika saya akan memasarkan produk saya. Jika kita hubungkan dengan faktor-faktor pemasaran yang telah kita sebutkan di awal tadi, maka penjelasan lebih detailnya seperti berikut. Dimulai dari produk. Produk yang kita akan pasarkan harus memiliki keunikan, misalnya kemasan praktis, bumbunya meresap ke dalam ayam, dan sebagainya. Selain itu, kita juga harus memiliki produk yang bervariasi. Tidak hanya ada satu jenis produk, tetapi banyak jenis produk, misalnya diberikan urutan level terpedas untuk masing-masing produk. Kemudian terdapat customer. Ya, kita tahu bahwa customer sangat penting bagi pemasaran suatu produk. Kita harus tahu customer yang kita tuju seperti apa. Misalnya, sibuk tidak punya waktu untuk memasak, atau seseorang yang ingin langsung memakan makanan yang instan. Kemudian terdapat faktor pesaing dalam pemasaran. Pesaing ini sebagai lawan bagi kita, bagi usaha bisnis sendiri. Kita harus memiliki strategi agar kita dapat memasarkan produk kita dan memiliki nilai yang lebih. Kemudian terdapat target pemasaran. Ya, target ini berhubungan dengan finansial atau keuangan dalam bisnis kita ketika melakukan pemasaran. Kita juga bisa melihat apakah kita untung atau rugi jika dilihat dari target yang telah direncanakan. Kemudian, terdapat evaluasi pemasaran. Evaluasi pemasaran ini bisa dilakukan untuk perbaikan ketika terjadi penurunan penjualan produk. Misalnya, penurunan produk terjadi karena rasa ayam makin lama kurang meresap bumbunya, seperti hambar. Kemudian kita menentukan perbaikan yang harus dilakukan agar pemasarannya dapat meningkat. Kemudian terakhir adalah timeline. Timeline ini seperti susunan jadwal pemasaran yang harus dilakukan. Metode dalam timeline ini menggunakan Gantt chart. Selain itu, dalam timeline kita juga bisa membuat waktu kapan atau seberapa lama kita akan memberikan diskon bagi para pelanggan agar tetap merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
Mungkin dari saya seperti ini penjelasan tentang execution planning dengan sub tema faktor pemasaran. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.